Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video untuk perkuliahan pendahuluan fisika inti ya. Setelah di video sebelumnya kita telah membahas mengenai massa inti. Di video ini kita akan membahas mengenai bagaimana perhitungan massa inti dalam model inti tetes zat cair ya, yang dikemukakan oleh Weizsäcker. Jadi Weizsäcker ini adalah fisikawan Jerman ya, seorang fisikawan Jerman yang pada tahun 1935 itu mengemukakan perhitungan massa inti dengan rumus semi empiris tentang energi ikat inti gitu ya. Nah, perhitungan dari massa inti atom ini ya dapat dihitung dengan mengumpamakan inti atom itu sebagai suatu tetes zat cair ya, atau liquid drop. Nah, artinya inti itu dianggap terdiri dari zat yang tak termampatkan sehingga jari-jarinya itu berbanding lurus dengan R sama dengan R0 kali A pangkat sepertiga ya. Di mana A itu adalah menunjukkan jumlah nukleon ya, jumlah proton dan neutron yang terdapat dalam inti ya. Nah, kemudian yang perlu dipahami bahwa gaya intinya atau gaya inti ini tidak bergantung pada muatan nukleon, baik nukleonnya itu berupa proton maupun nukleonnya itu berupa neutron ya. Nah, perhitungan massa dengan rumus semi empiris dari Weizsäcker itu perhitungannya seperti ini, bahwa M itu sama dengan M0 ditambah M1 tambah M2 tambah M3 tambah M4 tambah M5. Nah, kita akan membahas nih masing-masing suku ini itu artinya apa gitu, atau perhitungannya bagaimana gitu ya, sampai dapat rumus semi empiris ini. Nah, yang pertama adalah mengenai faktor dominan ya, atau M0. Nah, ini faktor dominan ini menunjukkan atau dia bergantung pada jumlah proton dan jumlah neutron yang ada di dalam inti ya. Jadi M0 itu sama dengan Z kali MP ya, atau banyaknya proton dikali dengan massa proton ditambah dengan banyaknya neutron dikali dengan massa neutron ditambah lagi dengan banyaknya elektron dikali dengan massa elektron gitu ya. Nah, ini massa proton Z gitu. Banyaknya proton Z, banyaknya elektron juga Z ya, untuk yang netral ya. Nah, artinya proton dan elektron ini kalau misalkan kita mempunyai sebuah atom hidrogen itu kan hanya terdiri dari satu proton yang dikelilingi oleh satu elektron ya, seperti pada gambar ini nih. Nah, dia hanya satu proton yang dikelilingi oleh satu elektron. Nah, artinya ini kalau massa proton dan massa neutron itu kita jumlah, ya kita jadikan satu aja, jadi massa hidrogen gitu ya. Jadi M0 ini Z atau banyaknya proton atau banyaknya elektron dikali dengan massa hidrogen, di mana massa hidrogen itu adalah massa proton dan elektron ya, ditambah dengan N. N ini adalah jumlah neutron dikali dengan massa neutron. Nah, ini tapi dengan asumsi ya, sekali lagi asumsinya adalah bahwa energi ikat elektron dengan proton di dalam atom hidrogen itu diabaikan ya. Jadi itu adalah faktor yang pertama, yaitu faktor dominan ya. Jadi faktor dominan ini ditentukan oleh banyaknya proton dan banyaknya neutron yang dikandung oleh inti atom. Ya, tentu saja itu akan jelas-jelas akan mempengaruhi massa dari inti ya. Nah, yang kedua adalah energi ikat spesifik ya, atau disebut juga energi volume. Nah, nilai M0 tadi itu harus dikurangi dengan energi ikat nukleon yang membentuk inti. Nah, energi ini itu kalau pada tetesan cair itu ekuivalen dengan yang namanya panas kondensasi ya. Nah, besarnya pengurangannya, faktor pengurangannya atau ya suku atau faktor pengurangannya itu adalah min A1 kali A besar gitu ya. A besar tentu saja jumlah nukleon ya. Nah, A1 ini memiliki nilai tertentu. Ini adalah suatu konstanta atau suatu tetapan yang memiliki nilai tertentu yang nilainya itu ditentukan dari hasil percobaan ya.
yang mana besarnya adalah 0,016912 satuan massa atom ya. Jadi ini adalah faktor pengurangan. Kenapa faktor pengurangan? Karena adanya energi ikat nukleon yang membentuk inti, yang mana itu pasti mengurangi dari masanya ya. Nah, yang ketiga itu adalah efek tegangan permukaan. Nah, di persamaan yang tadi persamaan energi ikat spesifik tadi itu kan pengurangan ya, pengurangan massa karena adanya energi ikat nukleon yang membentuk inti gitu kan ya. Nah, tapi nilai M1 itu tadi pun harus dikoreksi gitu ya. Jadi pengurangan tadi harus dikoreksi. Kenapa harus dikoreksi? Karena perhitungan M1 itu terlalu besar karena diperhitungkan juga nukleon-nukleon yang berada di permukaan inti ya. Jadi gini, yang di permukaan inti dianggap sama dengan yang ada di dalam inti, padahal berbeda ya. Hal ini perlu dikoreksi karena gini, nukleon-nukleon yang ada di dalam inti dia berinteraksi dengan tetangganya di atas, di bawah, di kanan, di kiri, di depan, di belakang ya. Artinya dia dikelilingi oleh tetangganya, oleh nukleon tetangganya. Sedangkan nukleon-nukleon yang ada di permukaan itu dia tidak dikelilingi oleh nukleon di bagian luar, di bagian dalam iya. Jadi dia hanya berinteraksi dengan nukleon-nukleon yang ada di dalam. Tapi dia kan udah paling luar, nggak ada lagi yang lebih luar dari dia. Nah, jadi perhitungan tadi itu perlu dikoreksi lagi. Jadi kalau perhitungan tadi adalah pengkoreksian, perhitungan tadi bernilai negatif dan harus dikoreksi, berarti koreksinya itu bernilai positif gitu ya. Nah, nilai positif itu adalah A2 kali A pangkat 2/3 ya, dimana kalau A besarnya ini adalah jumlah nukleon ya, ini udah jelas jumlah nukleon, sedangkan A2-nya ini bernilai 0,019114 satuan massa atom ya. Ini juga sama merupakan sebuah tetapan yang ditentukan melalui percobaan ya. Jadi dia dihasilkannya berdasarkan empiris gitu, hasil percobaan. Nah, yang berikutnya itu adalah efek dari gaya tolak kolom atau gaya listrik ya, gaya tolak menolak listrik. Nah, jadi proton-proton yang di dalam inti itu saling tolak menolak ya, karena mereka bermuatan sama-sama bermuatan positif. Nah, tolakan ini tentu saja memperkecil gaya ikat inti ya, gaya ikat. Jadi memperkecil gaya ikat antara nukleon. Nah, tentu saja kalau gaya ikatnya diperkecil artinya masanya itu membesar gitu ya. Gitu kan? Jadi kan gaya ikatnya itu lebih kecil, jadi masanya itu lebih besar gitu. Nah, ini dihitung dengan penjumlahan gitu ya, karena masanya lebih besar, A3 Z kuadrat per A1/3, di mana Z itu ya jumlah protonnya ya, jumlah proton yang dikandung oleh inti ya. Sedangkan A itu ya nomor massa ya, jumlah nukleon gitu. Jadi Z pangkat 2 per A pangkat 1/3. Nah, A3 ini sama tetapan juga, dia bernilai 0,000726 satuan massa atom ya. Nah, tapi si A3 ini dia bukan hasil percobaan, tapi dia dihitung secara teoritis ya. Jadi dia didapatkan secara teoritis. Oke, yang kelima atau suku yang kelima itu adalah efek pasangan ya. Seperti yang sudah kita tahu bahwa inti-inti itu menjadi stabil apabila neutron dan proton itu berpasangan ya. Yang belum berpasangan biasanya labil ya. Kayak kamu kan suka labil ya karena jomblo. Nah, suatu penyimpangan dari keadaan ini menimbulkan asimetri ya, yang akan menghasilkan penurunan stabilitas ya. Nah, penurunan stabilitas ini atau energi asimetri ini itu akan mengurangi energi ikat inti dalam model tetesan cair gitu atau tetes cairan gitu ya. Mengurangi energi ikat inti artinya apa? Artinya masanya diperbesar lagi ya dari M0 tadi. Nah, dari M0 dan pengkoreksian tadi ya. Nah, diperbesar lagi. Jadinya A4 dalam kurung A/2 min Z kuadrat per A gitu ya.
dengan nilai A4 itu adalah 0,10175 gitu ya. 0,10175 satuan massa atom. Nah, berikutnya adalah efek genap ganjil ya. Nah, efek genap ganjil ini bukan yang berhubungan dengan ganjil genap plat nomor di Jakarta ya, bukan ya. Jadi efek genap ganjil ini gini. Inti-inti itu menjadi sangat stabil apabila jumlah proton dan jumlah neutronnya itu genap ya. Intinya genap-genap gitu. Protonnya genap, neutronnya juga genap. Itu intinya itu bakal menjadi sangat stabil. Nah, tapi itu perlu diadakan koreksi ya. Kalau nggak genap-genap, jadi M5 ini ya, delta itu sama dengan min A5 kali A pangkat 3/4 jika A-nya genap dan Z-nya genap ya. Tapi delta ini bernilai 0 kalau A-nya ganjil. Jadi kalau A-nya ganjil udah nggak usah dihitung. Jadi M5-nya udah pasti 0 tuh. Nah, sedangkan jika A-nya genap tapi Z-nya ganjil, itu dia bernilai plus A5 A pangkat 3/4 ya. A itu dijelas yang tadi ya, adalah jumlah nukleonnya. Sedangkan A5 ini bernilai 0,036 satuan massa atom. Jadi itu ya perhitungan dari rumus semi empiris Weizsäcker ya, di mana ada beberapa faktor ya. Yang pertama yang jelas adalah faktor dominan, karena itu adalah berkaitan dengan jumlah proton dan jumlah neutron. Kemudian ada energi ikat spesifik ya. Kemudian ada efek tegangan. Kemudian ada gaya tolak kolom. Kemudian ada efek pasangan dan efek genap ganjil. Nah, ini kalau dijumlah semua, jadinya rumus massa semi empiris Weizsäcker itu jadinya seperti ini, digabung semua ya, antara dari faktor dominan, energi ikat, efek tegangan, gaya listrik, terus efek pasangan dan juga efek genap ganjil, semua digabung. Jadi rumusnya seperti ini. Agak panjang memang ya. Nah, tapi perlu dicatat juga bahwa persamaan ini itu hanya berlaku untuk percobaan-percobaan dengan ketelitian di bawah 1% ya, untuk nukleon-nukleon yang lebih A-nya itu lebih dari 15 ya. Jika A-nya kurang dari 15, artinya kan si nukleonnya sedikit ya. Si nukleonnya sedikit sehingga tidak berbentuk bola sempurna gitu si inti atom itu. Nah, dibutuhkan konstanta-konstanta yang lebih teliti kalau A-nya itu kurang dari 15 ya. Jadi perhitungannya jadi seperti ini, bahwa massa inti itu adalah alfa kali A tambah beta kali Z tambah gamma kali Z kuadrat tambah delta. Deltanya sama dengan yang tadi ya. Dengan alfa ini perhitungannya adalah massa neutron dikurangi A1 min A4/4 min A2 per A pangkat 1/3 ya. Sedangkan beta dihitung dengan min A4 min dalam kurung massa neutron dikurangi massa hidrogen ya. Sedangkan gamma dihitung dengan A3 per A pangkat 1/3 ditambah A4 per A. Begitu ya. Nah, mari kita bahas satu contoh ya. Mari kita bahas satu contoh persoalan mengenai massa semi empiris Weizsäcker ini ya. Nah, begini. Misalkan kita mengetahui Cu itu 6429 Cu ya. Dengan formula massa semi empiris, tentukan massa dari 6429 Cu ini. Nah, seperti yang kita tahu bahwa massa proton itu adalah 1,007825 satuan massa atom, sedangkan massa neutron, sorry ya ini salah ya, ini bukan massa proton, ini maksudnya adalah massa neutron. Sedangkan massa neutron itu sama dengan 1,008665 satuan massa atom. Nah, sekarang kita lihat notasinya dari Cu ini. 6429 Cu. Artinya dia itu memiliki A-nya itu adalah 64,
Z-nya adalah 29 dan N-nya atau jumlah neutronnya itu kan selisih antara 64 dengan 29 yaitu 35 ya. Nah, itu kita udah dapat A, Z dan N-nya. Nah, sekarang kita tinggal hitung massa inti itu suku demi suku ya. Tadi dari M0, M1, M2, M3, M4 dan M5. Pertama M0 dulu atau faktor dominan dulu ya. Faktor dominan yaitu tadi jumlah proton dan jumlah neutron dikalikan dengan masanya masing-masing ya. Jadi 29 kali massa proton 1,007825 tambah jumlah neutron kan 35 ya. 35 kali 1,008665. Jadi kita dapat 64,529675 satuan massa atom. Ya. Oke. Yang kedua adalah koreksian dari energi ikat spesifik ya, atau dari energi volume itu tadi, di mana massa atom itu berkurang karena adanya energi ikat spesifik ya. Nah, perhitungannya ya negatif ya karena pengurangan dia tadi. Nah, besarnya adalah A1 kali A. A1 itu adalah suatu konstanta tadi ya, 0,016912 satuan massa atom dikali dengan jumlah nukleonnya adalah 64, dapatlah kita angka min 1,082368 satuan massa atom. Oke. Yang ketiga itu adalah M2. M2 itu berkaitan dengan efek tegangan permukaan ya. Ini adalah koreksian dari M1 ya. Tadi M1 dapat rumus ini A1 kali A dengan mengasumsikan bahwa semuanya berlaku sama antara nukleon yang ada di permukaan dengan nukleon yang ada di dalam. Nah, sedangkan dikoreksi dengan efek tegangan permukaan ini ya. Jadi koreksian dari M1 karena M1-nya adalah negatif, berarti dia koreksiannya adalah positif ya. A2 kali A pangkat 2/3 ya. Kita masukkan nilai A2 yang mana dia adalah konstanta 0,019114 satuan massa atom dikali dengan 64 pangkat 2/3. Jadi kita dapat 0,305824 satuan massa atom. Nah, kita lanjut menghitung suku berikutnya, yaitu berkaitan dengan gaya tolak kolom ya. M3 itu adalah plus A3 Z kuadrat per A pangkat 1/3. Kita masukkan nilai A3-nya adalah 0,007226 satuan massa atom. Z-nya tadi adalah 29. Jadi 29 kuadrat ya per 64 pangkat 1/3. Dapatlah kita angka 2,430826397 satuan massa atom ya. Kemudian kita hitung juga efek pasangan. M4 itu adalah A4 kali A/2 min Z kuadrat per A ya. Kita masukkan nilai A4-nya adalah 0,10175 ya. A-nya adalah 64 masukkan ke sini. Z-nya adalah 29. Kemudian dibagi A lagi, berarti kan dibagi 64 ya. 64 dibagi 2 ya 32, 32 dikurang 29. 32 dikurang 29 berapa? 3 ya. 3 dikuadratin berarti 9. 9 per 64 kali dengan, oh ini angkanya nggak enak ya. Ini kenapa tulisannya begini? Ya ini harusnya adalah 0,10175 satuan massa atom. Nah ketika ini udah dikali, dapatlah kita hasil 0,01430086. Nah kemudian kita hitung suku yang terakhir, yaitu berkaitan dengan efek genap ganjil ya. Nah kita lihat lagi tadi CU. CU rumusnya apa tadi? Atau notasinya apa tadi? Notasi dari CU itu adalah 6429 ya. 6429. 6429 itu artinya A-nya genap, Z-nya ganjil ya. Kalau A-nya genap, Z-nya ganjil ya. Karena A-nya genap dan Z-nya ganjil, maka perhitungan deltanya itu menjadi plus ya, sesuai dengan tadi perjanjian tanda pada efek genap, bukan perjanjian ya ini ya. Ini karena memang seperti itu gitu. Karena memang seperti itu. Jadi plus A5 A pangkat 3/4. Tinggal kita masukkan angkanya. Angka A5 itu adalah 0,036 satuan massa atom. A-nya adalah 64 pangkat 3/4. Dapatlah kita 0,814587 satuan massa atom. Nah, kita sudah menghitung semua suku ya.
semua suku pada rumus empiris ini, sehingga masa totalnya dari CU tinggal kita jumlah dari M0 hingga M5 ya, M0, M1, M2, M3, M4 dan M5. Dapatlah kita angka masa dari CU itu adalah 60, masa inti ya, masa intinya. Masa intinya adalah 67,01285 satuan massa atom. Baik, seperti itu ya perhitungan dari massa inti menggunakan rumus rumus massa semi empiris Weizsäcker ini ya. Silakan dikerjakan tugasnya. Tugasnya ada ZN 6430 ya. Silakan dihitung masanya berapa dengan perhitungan yang sama seperti tadi. Kemudian setelah dihitung masanya, coba dihitung selisihnya ya. Selisihnya dengan CU yang mana tadi sudah dikerjakan di contoh berapa gitu selisihnya. Ya, demikian untuk demikian untuk video kali ini ya. Semoga dapat dipahami. Silakan dikerjakan tugas-tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.